terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Peta persaingan Pilpres makin jelas, atmosfer politiknya pun makin panas. Presiden Jokowi bahkan menyebut situasi politik saat ini semacam drama Korea atau bahkan sinetron. Tapi kalau bicara drama, siapa aktornya dan siapa sutradaranya? Kita diskusi. Banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Istilah drama Korea sampai sinetron digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menggambarkan panasnya situasi politik saat ini. Sambutan ini disampaikan Presiden Jokowi saat HUT Partai Golkar Senin malam. Mau nyentil siapa sih? Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Kalau dikaitkan, memang yang lagi baper alias pakai perasaan sedih, kecewa setelah ditinggal, ya PDIP, partai tempat Presiden Jokowi bernaung. Masih ingat dengan statement yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto minggu lalu. Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu dan rakyat Indonesia sudah paham siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu. Betul-betul sudah drama dan drakor seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi saya setuju itu. Dan saya yakin juga banyak yang berpendapat seperti saya bahwa Presiden Jokowi mengambil semuanya dalam sinetron itu sebagai pemain utama, kemudian sebagai penulis skenario, sutradara, produser, termasuk jubir yang memarketingkan drama-drama politik yang sedang terjadi. Drama dunia perpolitikan saat ini memang sulit jika dilepaskan kaitannya dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan keluarganya. Momen sang putra bungsu Kaisang Pangarep dideklarasikan sebagai Ketua Umum PSI, padahal baru gabung sebagai kader selama 2 hari. Putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres tetap 40 tahun atau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Sulit memisahkan batasan konflik kepentingan karena diputus sendiri oleh ipar Presiden Jokowi. Gibran yang otomatis dapat tiket Pilpres maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto padahal statusnya saat itu masih kader PDIP. Dan terkini menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution yang blak-blakan menyatakan dukungannya bagi Prabowo Gibran padahal juga adalah kader PDIP. Santer juga isu bahwa Gibran Rakabuming ini akan dikuningkan alias merapat ke Partai Golkar. Tapi kemarin ketika HUT Partai Golkar, Gibran sendiri tidak terlihat hadir. Isunya untuk menghindari terlihat bersama-sama dengan sang ayah Presiden Jokowi dalam satu momen yang sama. Benar nggak demikian? Nggak jadi acara Golkar kenapa, Pak? Saya ke acaranya TKN buat itu. Kan sudah berapa kali menghindar di acara yang satu forum sama Pak Jokowi, Mas? Enggak ada yang menghindar. Mas, tapi status Mas Wali sendiri saat ini di partainya apa sih, Mas? Itu sudah dijawab Mbak Puan, sudah dijawab Pak Hasto, sudah dijawab Pak Komarudin. Kalau di PDIP kan sudah tidak ada, sudah pamit. Kalau sekarang apakah akan berlabuh ke Golkar atau seperti apa? Belum ada pembicaraan seperti itu. Tanda tanya besar soal status Gibran sebagai kader PDIP memang nampaknya nggak pernah benar-benar terjawab secara eksplisit. Saat ini PDIP sendiri memilih fokus untuk move on. Sudah tutup buku karena sudah mencalonkan ya, buku itu sudah ditutup sehingga kita fokus memenangkan Ganjar Mahfud. Nah, titik. Sudah tidak perlu bicara itu. Sudah ditutup bukunya karena sudah mencalonkan. Tapi dikembalikan orang
belum dikembalikan kan terus saya tahu. Artinya mengembalikan tidak mengembalikan Terserah, dari PDIP itu etika saja. Saya juga sudah menerima telepon dari Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Yang saat ini juga diambang dilema, Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai anggota keluarga. Sah-sah saja Bobi mendukung pencalonan Gibran dalam Pilpres. Tapi sebagai kader partai tentu bertentangan dengan komitmen PDIP untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Bobi diberikan waktu 3 hari untuk memilih tetap mendukung Gibran atau tetap berstatus kader PDIP. Saya sampaikan ke Pak Komarudin Martubun tadi ya, nanti dalam beberapa hari lagi pokoknya. Dia minta kalau diizinkan dia boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana tidak, tetap di PD Perjuangan. Saya bilang tidak bisa, kita satu rumah, ya satu rumah ini mau bertarung kita kasih keluarga yang lain, kamu ke sana nanti kita berhadapan-hadapan, kan nggak bisa begitu. Lantas melihat dinamika yang bergulir panas saat ini, apa catatan pengamat? Gibran tidak jadi datang ke acara Golkar karena kan aneh kalau ada ayahnya kemudian ada anak. Itu kan sebuah bukti bahwa secara optik saja pembiaran dilakukan oleh Jokowi, anaknya maju dalam pesta demokrasi ketika dirinya masih berkuasa, itu kan terlihat tidak pantas. Apalagi kalau kita dalami dalam konteks nilai-nilai yang kita sepakati dalam demokrasi. Jadi dari situ saja publik tanpa perlu belajar politik mengenai ilmu demokrasi, orang awam pun sudah lihat bahwa ada yang terasa tidak pantas. Dan ironisnya ini muncul dari sosok yang kita anggap sebagai simbol demokrasi yang menurut saya harusnya Pak Jokowi sadari. Jangan kemudian lempar batu di tangan. Ya, nasi sudah menjadi bubur, paling tidak Pak Jokowi bisa memastikan pemilu netral, tidak ada intervensi dari kekuasaan, mobilisasi aparat, mobilisasi birokrat yang nanti akan membuat drama ini makin berkepanjangan. Efeknya bukan hanya ke Pak Jokowi dan keluarga, bukan hanya kepada calon-calon, tapi stabilitas politik dan kenyamanan publik dalam menyambut pemilu yang harusnya itu bisa dianggap sebagai pesta dengan riang. Kira-kira Dengan sajian drama politik saat ini, masyarakat menyaksikan sebelum menentukan pilihan nanti Februari 2024 mendatang. Tapi siapapun sutradara yang ada di balik layar, harapannya semua sama. Akhir ceritanya happy ending. Mengutip kata Presiden Jokowi, yang menang tidak jumawa, yang kalah tidak murka. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.